Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Husni Miswati dengan NIM 2112100053. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Mari simak selanjutnya. Baik, selanjutnya, jadi apa sih itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Ya, prinsip sendiri itu adalah sebuah asas atau dasar keyakinan dan pendirian. Sedangkan kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, dapat memperlancar pelaksanaan proses pendidikan. Selanjutnya, terdapat banyak prinsip yang mungkin digunakan dalam pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Nah, baik, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu prinsip umum. Jadi apa sih pengertian prinsip umum itu tersendiri? Jadi prinsip umum adalah prinsip yang biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun itu. Di samping itu, prinsip umum ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen yang membangunnya. Setelah mengenai prinsip umum itu tersendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip kontinuitas, yang ketiga prinsip fleksibilitas, yang keempat prinsip praktis, dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Nah, baik, kelima prinsip di atas yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu prinsip relevansi. Jadi apa sih pengertian prinsip relevansi itu? Prinsip relevansi ini terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama relevansi eksternal dan yang kedua yaitu relevansi internal. Nah, jadi relevansi eksternal itu sendiri adalah menunjukkan relevansi antara kurikulum dengan lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat, perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang, serta tuntunan kebutuhan dunia dan pekerjaan. O'Daniel dan kawan-kawan menjelaskan relevansi kurikulum dapat membantu peserta didik memilih dan mengikuti suatu pekerjaan, melatih warga negara melaksanakan tugas, mengeratkan hubungan pribadi, dan mengambil bagian dalam melaksanakan aktivitas. Jika relevansi eksternal ini tidak terpenuhi, berarti kurikulum tersebut tidak ada artinya bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan relevansi internal sendiri yang artinya yaitu relevansi di antara komponen kurikulum itu sendiri. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Jadi apa sih prinsip kontinuitas itu? Ya, jadi kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan antara mata pelajaran, antara kelas, maupun antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis, di mana pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Baik, prinsip selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Jadi apa sih prinsip fleksibilitas itu? Ya, jadi kurikulum harus dikembangkan secara lentur atau tidak kaku, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil
yang diharapkan. Dalam dimensi proses, guru harus fleksibel mengembangkan program pembelajaran tentang penggunaan strategi, pendekatan, metode, dan media belajar, sumber belajar, dan teknik penilaian. Peserta didik juga fleksibel memilih program pendidikan. Baik, prinsip selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Jadi apa sih prinsip fleksibilitas itu? Ya, jadi kurikulum harus dikembangkan secara lentur atau tidak kaku, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang diharapkan. Dalam dimensi proses, guru harus fleksibel mengembangkan program pembelajaran tentang penggunaan strategi, pendekatan, metode, dan media belajar, sumber belajar, dan teknik penilaian. Peserta didik juga fleksibel memilih program pendidikan. Baik, prinsip selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Jadi apa sih prinsip fleksibilitas itu? Ya, jadi kurikulum harus dikembangkan secara lentur atau tidak kaku, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang diharapkan. Dalam dimensi proses, guru harus fleksibel mengembangkan program pembelajaran tentang penggunaan strategi, pendekatan, metode, dan media belajar, sumber belajar, dan teknik penilaian. Peserta didik juga fleksibel memilih program pendidikan. Baik, prinsip selanjutnya yaitu prinsip efisiensi atau prinsip praktis. Prinsip efisiensi atau prinsip praktis ini dalam pembangunan kurikulum tentu saja digunakan bila dibandingkan dengan produk suatu perusahaan atau mesin. Meskipun demikian, prinsip ini perlu dipertimbangkan terutama yang menyangkut tentang waktu, tenaga, peralatan, dan dana. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Baik, yang terakhir yaitu prinsip keefektivitas. Jadi apa sih prinsip keefektivitas itu? Prinsip ini dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu proses dan produk. Dimensi proses mengacu pada keefektivitasan proses pembelajaran sebagai real kurikulum atau keefektifan guru mengajar dan keefektifan peserta didik belajar. Sedangkan dimensi produk mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Kejelasan kompetensi juga akan mengarahkan dan memudahkan dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Implikasinya adalah para pengembang kurikulum harus mengusahakan agar kegiatan ekstrakurikuler bersifat membuahkan hasil, yaitu menguasai kompetensi tanpa ada kegiatan yang mubazir. Baik, yang terakhir yaitu prinsip keefektivitas. Jadi apa sih prinsip keefektivitas itu? Prinsip ini dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu proses dan produk. Dimensi proses mengacu pada keefektivitasan proses pembelajaran sebagai real kurikulum atau keefektifan guru mengajar dan keefektifan peserta didik belajar. Sedangkan dimensi produk mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Di atas menjelaskan tentang prinsip umum, selanjutnya yaitu prinsip khusus. Jadi apa sih pengertian prinsip khusus itu? Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip khusus ini juga menuju pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Misalnya, prinsip yang digunakan untuk mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip yang mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya, di mana prinsip pengembangan atau komponen dengan komponen lainnya akan berbeda. Prinsip khusus ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan. Yang kedua,
prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pemilihan media dan alat mengajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan kegiatan penilaian. Prinsip khusus ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pemilihan media dan alat mengajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan kegiatan penilaian. Kelima prinsip di atas saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Jadi apa yang dimaksud dengan prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan? Yaitu tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat aktif. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Jadi memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan, para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Jadi yang pertama yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan, hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Selanjutnya, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Ketiga, ranah belajar yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi, bahan, dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Jadi pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Yang keempat, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang kognitif, efektif, dan psikomotor? Keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Jadi proses belajar mengajar yang baik juga perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajar yang tepat. Yang pertama yaitu alat atau media pengajaran apa yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada penggantinya, lalu bagaimana? Yang kedua yaitu kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuatnya, dan pembiayaannya waktu pembuatan. Yang ketiga yaitu bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modal, paket belajar, dan lain-lain. Yang keempat, bagaimana pengorganisasiannya keseluruhan kegiatan belajar. Yang kelima, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian.
Jadi, penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan alat penilaian hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Rumuskan tujuan pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Uraikan ke dalam bentuk tingkah-tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pelajaran. Tuliskan butir-butir tes. Selanjutnya, dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal, yaitu bagaimana kelas, usia, tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes? Apakah tes tersebut terbentuk uraian atau objektif? Berapa banyak butir tes perlu disusun? Sedikit menyimpulkan dari pengertian di atas. Jadi, kurikulum adalah rancangan pelajaran yang memuat guru, siswa, sekolah, dan keterlibatan tertentu secara sistematis dalam penyusunannya dan aplikatif dalam penggunaannya. Prinsip dalam manajemen kurikulum adalah peraturan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Prinsip menyeluruh pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.